Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Didi Supriyatno, Khairul Anam, dan Suciati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi yaitu manusia dan hukum. Langsung saja, pengertian manusia dan hukum. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu Sanskerta, mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok, genus, atau seorang individu. Dalam hubungannya dengan lingkungan, manusia merupakan suatu organisme hidup, living organism. Lanjut, hukum. Pengertian hukum sendiri, di samping adat istilah tadi, ada kaidah yang mengatur kehidupan manusia, yaitu hukum, yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar terjadi keserasian di antara warga masyarakat dan sistem sosial yang dibangun oleh suatu masyarakat. Pada masyarakat modern, hukum dibuat oleh lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh rakyat. B. Yaitu kedudukan manusia dan hukum. Akses keadilan bagi masyarakat saat ini merupakan suatu yang hakiki, karena sebagaimana dicantumkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk rakyat miskin. Dalam kerangka keadilan, negara harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negaranya, termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menghambarkan hidup manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Sedangkan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hubungan manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibicus, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu, dan berfungsi sebagai semen perekat, yaitu adalah hukum. Contoh manusia dan hukum. Kita ambil contoh di lingkup keluarga. Yang pertama, sesama anggota keluarga tidak diperkenankan saling menganiaya, menghina, dan menyakiti. Dan yang kedua, tidak diperkenankan untuk pulang larut malam. Dan yang ketiga, harus saling menghormati antar anggota keluarga. Dan contoh di lingkup sekolah, sebagai siswa diwajibkan memakai seragam rapi dengan atribut lengkap.
Dan yang kedua, siswa dilarang membawa benda-benda tajam dan berbahaya. Dan yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan tidak masuk tanpa keterangan atau membolos. Dan yang keempat, siswa tidak diperbolehkan berkata kasar, melakukan kekerasan, dan menciptakan keributan di lingkungan sekolah. Dan contoh di ruang lingkup masyarakat umum. Yang pertama, tamu yang berkunjung lebih dari 1 kali 24 jam dilaporkan kepada ketua RT setempat. Dan yang kedua, warga baru sebuah wilayah wajib lapor juga. Dan yang ketiga, setiap warga harus menjaga kebersihan lingkungan dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan yang keempat, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Poin E, permasalahan manusia dan hukum. Ada beberapa hal sebagai pemicu munculnya permasalahan manusia dan hukum, yaitu 1. Lemahnya integritas dan penegakan hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan yang efektif. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Yang keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Yang kelima, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Yang keenam, sarana dan prasarana hukum kurang memadai. Kesimpulannya, manusia dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, baik kedudukannya maupun hubungan dalam bersosial. Karena kehidupan manusia telah memiliki aturan atau hukum, di mana setiap permasalahan yang ada akan terselesaikan karena akan adanya hukum yang berlaku di kehidupan sosial ataupun bernegara. Jadi, mulailah mentaati hukum yang berlaku, dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.